نهديكم يوما نبويا نهديكم يوما نبويا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita lanjutkan. Ada beberapa bagian dari penggalan tema yang terakhir seputar kunjungan-kunjungan Nabi SAW. Dr. At-Tariri, penulis buku Al-Yawmun Nabawi yang kita kaji, menyebutkan wazara Busr bin Abi Busr radhiyallahu anhu. Falamma dana min manzilihi kharaja Busr wa zawjatuhu fatalaqqaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rahaba bih. Thumma wada'u lahu qatifah kanat indahum faqa'ada 'alaiha. Suatu hari Rasulullah datang berkunjung ke sahabatnya yang bernama Busr ibn Abi Busr. Busr bin Abi Busr radhiyallahu anhu. Begitu Rasulullah hampir sampai di rumahnya, keluar Busr dengan istrinya, dan istrinya bersama istrinya menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di depan. Lalu kemudian mereka meletakkan semacam alas, ya, yang terbuat dari bahan, ya, bludru atau sejenisnya, dan Rasulullah duduk di atasnya. Tsumma qala Busr li zaujatihi, hati ta'amak. Lalu Busr berkata kepada istrinya, tolong ambil makanan, bawa hidangan makan. Faja'at biqas'atin fiha daqiq qad asadathu bima'in wa milh fawada'athu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu istrinya membawa makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diletakkan di hadapan beliau. Fa akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akalu ma'ahu wa fadula minha fadlah. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah makan bersama tuan rumah, ya, beliau makan, setelah makan kemudian beliau mendoakan mereka. Sama seperti yang sudah kita jelaskan kemarin. Untuk kejadian kali ini di rumah Busr, Rasulullah mendoakan dengan doa, Allahumma gfir lahum warhamhum wabarik alaihim wa wassi' alaihim fi arzaqihim. Ya Allah, ampunilah mereka. Warhamhum, kasihanilah mereka. Beri kasih sayangmu kepada mereka, wabarik alaihim, dan berkahilah mereka, wa wassi' alaihim fi arzaqihim, dan berilah keluasan pada rizki mereka, tambahkanlah rizki kepada mereka. Jadi itu satu sifat Nabi, ya, kepada siapapun. Kemarin juga kita sudah menyebutkan di tema-tema yang sebelumnya, jangankan sampai beliau makan untuk mendoakan sahabatnya, sekedar bertemu di jalan saja, ya, beliau menjabat tangan mereka, mengucapkan salam lebih dahulu, menghadapkan wajahnya secara penuh kepada sahabatnya, lalu beliau mendoakan mereka. Dengan anak-anak kecil juga demikian, ya, masih ingat, ya, beliau elus kedua pipi mereka, ada yang beliau elus kepala mereka, rambut mereka, sambil tetap mendoakan mereka. Wazara Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma fi baitihi. Suatu ketika Rasulullah datang mengunjungi Jabir di rumahnya. Faqala Jabirun limra'atihi. Lalu sebelum Rasulullah sampai, Jabir sudah berpesan kepada istrinya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaji'ul yauma wasatan nahar. Hari ini Rasulullah akan datang, ya, agak siang Rasulullah akan datang. Fala tu'dhi Rasulullah wala tukallimihi wala tas'alih. Pesan Jabir kepada istrinya, jangan ganggu beliau, jangan ganggu Rasulullah, jangan diajak bicara, dan jangan juga engkau bertanya. Biarkan, mungkin Rasulullah ingin beristirahat, datang ke rumah kita, biarkan kita layani Rasulullah, kita suguhi makanan untuk beliau. Jadi pesan Jabir kepada istrinya, udah, jangan ditanya-tanya, jangan diajak ngomong, kira-kira jangan ganggu beliau. Kelihatannya beliau ingin beristirahat, begitu. Tsumma dhabaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anaqan saminah indahu. Lalu Jabir memerintahkan untuk menyembelih, atau Jabir sendiri yang melakukannya. Dia kebetulan dia punya kambing muda di rumahnya. Ini kambing masih muda sekali.
ia sembelih kambing itu lalu dimasak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma wada'aha baina yadayhi nadhara ilaihi sallallahu alaihi wasallam qala. Saat Rasulullah sampai duduk lalu disajikan kambing yang telah dimasak itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi melihat kepada Jabir. Nabi menoleh kepada Jabir, kemudian Nabi berkata, "Ya Jabir, ka'annaka qad alimta hubbana lil-lahm." Ya Jabir, ini kayaknya kamu udah tahu saya suka daging, saya suka kambing. Tsumma akala wa huwa wa man ma'ahu. Kemudian Rasulullah makan bersama beberapa orang yang ikut waktu itu dengan rombongan, ikut dalam rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma arada an yakhruj, lalu setelah Rasulullah dan sahabatnya makan, selesai makan, begitu Rasulullah hendak keluar meninggalkan rumah berpamitan, falamma arada an yakhruj minal bab nadathum ra'atu Jabir. Nah, kita perhatikan nih. Bagaimana Jabir sudah berpesan kepada istrinya untuk tidak bicara dengan Nabi, tidak usah ganggu beliau, tapi tidak bisa. Ya, para sahabat itu susah sekali tidak memanfaatkan kedatangan Nabi SAW, dan itu kita dapati di hampir sebagian besar sahabat. Masih ingat kan kejadian kemarin? Sahabat yang disalami oleh Nabi saat datang ke rumahnya, tapi dia menjawabnya dengan suara yang rendah, yang pelan sehingga tidak dengar Nabi, hanya karena satu alasan. Dia tahu Rasulullah pasti akan mengulangi salam sampai 3 kali, dan tujuannya cuma itu, agar dia mendapat doa sebanyak 3 kali dari Nabi SAW. Sama. Ini Jabir udah berpesan kepada istrinya untuk tidak usahlah ajak ngobrol Nabi. Kelihatannya beliau ingin istirahat, hanya ingin makan kemudian pulang. Dan memang setelah makan Rasulullah langsung pamit pulang. Tapi begitu Rasulullah akan keluar dari rumah, istrinya nggak tahan juga. Ya. Falamma arada an yakhruja minal bab nadathum ra'atu Jabir wa kanat mustatirah fi nahiyatil bait. Ya. Istri Jabir tidak tahan terhadap pesan suaminya. Akhirnya dia pun menyampaikan kepada Nabi, bersuara dan memanggil Nabi SAW, bagaimana orang yang dicintai. Ya, ini Rasulullah datang kemudian tidak diizinkan untuk bicara, itu sesuatu yang berat sekali. Akhirnya istri Jabir kemudian memanggil Nabi sambil berkata, "Ya Rasulullah." Jabir kaget juga. Ini udah diingatkan tapi udah nggak bisa. Rasulullah udah dengar, dia terpaksa harus melihat saja apa yang dilakukan oleh istrinya. Istrinya berkata, "Ya Rasulullah, salli alayya wa ala zawji sallallahu alaihi." Ya Rasulullah, tolong doakan aku dan suamiku. Ya, semoga Allah membalas salawat kepadamu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah menjawabnya dengan ramah, kata Rasulullah, sallallahu alaiki wa ala zaujiki. Semoga Allah bersalawat kepadamu, Allah memberikan rahmat kepadamu. Jadi kata ulama, kalau Allah bersalawat, kalau kita membaca teks dalam Al-Quran ataupun dalam hadis menyebutkan Allah bersalawat, itu maksudnya Allah memberi rahmat. Ya, sallallahu alaik wa ala zaujik. Semoga Allah memberi rahmat kepadamu dan kepada suamimu. Jadi suaminya nggak jadi marah juga, karena ini ada manfaatnya. Dia didoakan oleh Nabi SAW. Istrinya juga pinter. Dia harus tahu bahwa apa yang dia lakukan ini bermanfaat untuk dia dan juga untuk suaminya yang melarangnya jangan ngobrol dengan Nabi SAW. Maka yang dipintanya adalah sesuatu yang pasti tidak akan membuat suaminya marah. Ya, didoakan sama Rasulullah, bagaimana mau marah. Ya, begitulah kehidupan Rasulullah dengan para sahabat. Setelah Rasulullah kembali, Rasulullah meninggalkan mereka, tetap saja Jabir kembali menoleh istrinya dan berkata, faqala laha Jabirun ba'da dzalik, alam akun nahaituka an tukallimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai istriku, bukankah sudah kularang kamu untuk tidak berbicara dengan Nabi karena kelihatannya beliau hanya ingin istirahat. Qalat akunta tadhunnu anna Allah yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti thumma yakhruju wa la as'alu as-salata alayya wa ala zawji qabla an yakhruj. Apa jawab istrinya?
Jawab istrinya, wahai suamiku, apakah kamu pikir setelah Allah mengizinkan beliau datang ke rumah kita, Allah mengizinkan Rasulnya datang ke rumah kita, lalu saya membiarkan beliau keluar begitu saja tanpa meminta, beliau mendoakan saya dan suami saya, begitu kan? Itu jawab istrinya kepada Jabir. Itu artinya bagi istrinya ini sebuah kerugian yang luar biasa. Ini sudah datang, ini tinggal kita minta didoakan, dan itu sebentar saja. Dan alhamdulillah beliau sudah doakan kita. Dan Jabir pun akhirnya juga menerima apa yang dilakukan oleh istrinya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan seperti itu, saudaraku, teman-teman sekalian dirahmati Allah, seperti itu kehidupan Rasulullah dan para sahabat, penuh dengan kehangatan, penuh dengan cinta kasih gitu ya, penuh dengan keakraban yang luar biasa. Hampir tidak terlihat ada sekat antara manusia pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya pada berbagai levelnya, ya. Anak-anak, perempuan, anak kecil, orang tua, ya. Kemarin ada orang tua yang mengundangnya kan, gitu. Semua beliau layani dengan ramah dan penuh kehangatan. Kita lanjutkan kembali. Yaqulu Abdullah ibnu Amir ibnu Rabi'ah radhiyallahu anhuma. Nah, ini kejadian pada Abdullah bin Amir ibnu Rabi'ah. Semoga Allah meridai mereka semua. Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitina wa ana sabi. Ini kejadian yang luar biasa. Bagaimana kita mendapati kisah ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amir ibnu Rabi'ah, padahal ini terjadi waktu dia masih kecil sekali. Jadi anak-anak kita ini di usia belia mereka akan mengingat betul kejadian-kejadian yang berlangsung dalam usia mereka yang muda itu, ya. Kita mengingat ada pepatah Arab yang menyebutkan tentang pentingnya belajar di waktu kecil, ya kan? Mengapa? Karena waktu kecil itu waktu di mana kekuatan atau daya ingat anak-anak sangat luar biasa, ya. Kita diajarkan dulu oleh guru-guru kita pepatah atau syair yang menyebutkan at-ta'allumu fis sigari at-ta'allumu fil kibari kan naqshi 'alal ma'i wat ta'allumu fis sigari kan naqshi 'alal hajari. Kalau kita belajar di waktu kecil, itu seperti mengukir di atas batu. Tapi kalau sudah dewasa, sudah tua, baru kita belajar, kita seperti menulis di atas air. Langsung hilang. Nah, itu kurang lebih yang dibuktikan oleh Abdullah ibnu Amir ibnu Rabi'ah radhiyallahu anhuma. Ia menceritakan kejadian yang dia alami di waktu kecil. Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitina wa ana sabi. Dia berkata, Rasulullah pernah datang di rumah kami dan saya masih kecil. Fadhahabtu akhruja li al'ab. Lalu saya keluar dari rumah untuk bermain. Ya, seperti lazimnya anak-anak kecil. Faqalat ummi. Lalu ibuku memanggilku. Ya Abdullah, hak ta'ala u'tik. Wahai Abdullah, kemari kuberikan engkau sesuatu. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lalu berkata kepada ibunya, "Wa ma aradti an tu'ti." Wahai ibu Abdullah, apa yang ingin engkau berikan kepada anakmu? Kan dipanggil nih Abdullah. Lalu Rasulullah bertanya, Abdullah dipanggil oleh ibunya, "Ya Abdullah, ta'al, kemari, hak ta'ala u'tik. Kemari aku ingin berikan sesuatu kepadamu." Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, "Wa ma aradti an tu'ti?" Apa yang ingin engkau berikan? Qalat, ibunya berkata, "U'tihi tamran ya Rasulullah." Saya ingin berikan dia kurma. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, "Amma innaka law lam taf'ali kutibat alaiki kadzbatun." Wahai ibu Abdullah, kalau engkau tidak beri apa yang engkau janjikan kepada Abdullah, maka dicatat atasmu satu perbuatan dusta,
satu perbuatan bohong. Dan itu diingat oleh Abdullah, ya. Abdullah mengingat pesan Nabi itu dari dia masih kecil. Karena begitulah yang dikatakan Nabi kepada ibunya saat memanggilnya dan menjanjikan akan memberi sesuatu. Apa yang ingin dipesankan oleh Nabi kepada kita? Nabi ingin memberi pesan bahwa latihan untuk menanamkan sifat-sifat baik pada diri kita itu harus dimulai memang dari kecil. Anak-anak tidak boleh terbiasa dibohongi. Anak-anak tidak boleh terbiasa diberi janji yang tidak ditepati, ya. Jadi begitu. Bagaimana Rasulullah bersikap saat mendatangi rumah sahabatnya, selalu ada di dalamnya doa-doa yang baik, selalu ada di dalamnya pelajaran, petuah dan pesan-pesan nubuah yang diriwayatkan hari ini kepada saya, kepada Anda dan kepada seluruh umat manusia tentang pentingnya kita menjaga kejujuran. Itu bagian dari cara kita menanamkan nilai-nilai moral yang positif kepada anak-anak kita dari kecil. Dan Abdullah ibnu Amir ibnu Rabi'ah mengingat itu tidak dia lupakan, ya. Itu akan terbawa pada diri Abdullah dan otomatis pesan Nabi kepada ibunya itu juga adalah pesan yang tertanam dalam dirinya, bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah berupa janji misalnya, itu adalah sesuatu yang harus kita tepati. Kita lanjutkan kembali. Wazara sallallahu alaihi wasallam Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Kita sudah ketemu beberapa kali kejadian Rasulullah mengunjungi Sa'ad bin Ubadah. Ini kunjungan yang kesekian. Wazara sallallahu alaihi wasallam Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu falamma kana fi majlisihi qal. Setelah Rasulullah sampai di rumah Sa'ad bin Ubadah dan telah duduk di majelisnya, Rasulullah berkata kepadanya, bukan Rasulullah yang berkata, qala lahu Bashir bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Lalu Bashir berkata kepada Rasulullah yang sudah duduk bersama mereka, ia berkata, amaranallahu an nusalli alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah telah memerintahkan kami untuk bersalawat kepadamu. Betul ya? Dalam firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi, maka ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah dan ucapkanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nanti saya lanjutkan, tapi sebelum saya lanjutkan membaca ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang ayat tadi. Jadi Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat atas Nabi. Lalu perintahnya dilanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Pertanyaan yang muncul adalah, apa yang dimaksudkan dengan salawat yang diucapkan oleh Allah kepada Nabi, yang diucapkan oleh Jibril kepada Nabi, dan apa pula salawat yang diperintahkan untuk kita ucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa maknanya? Gitu. Ya. Salawat yang dimaksudkan Allah bersalawat kepada Nabi dijelaskan oleh ulama, tadi juga sudah saya sebut, itu artinya Allah merahmatinya. Ya. Allah merahmati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sallallahu alaihi artinya adalah rahimahullah, artinya Allah merahmati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna salawat dari Allah adalah ar-rahmah. Sementara salawat dari malaikat itu maksudnya kata ulama adalah istighfar. Malaikat beristighfar, memohon kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa Nabi. Nabi tidak punya dosa, tapi memang seperti itulah adab dan etika hamba yang tahu tentang kelemahannya di hadapan Allah yang maha sempurna. Ya, karena itu juga kebiasaan Nabi. Kita sudah sebut di beberapa kajian yang lalu bahwa dalam sehari semalam Rasulullah beristighfar sampai 100 kali. Nabi juga diistighfari atau para malaikat beristighfar untuk
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salawat yang dimaksudkan dari kita manusia adalah doa. Itu yang ditanyakan di sini oleh sahabat Rasulullah yang bernama Bashir ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Amaranallahu an nusalli alaika ya Rasulullah." Ya Rasulullah, Allah telah memerintahkan kami untuk bersalawat padamu. Fa kaifa nusalli alaik? Bagaimana cara kami bersalawat kepadamu? Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tamannau annahu lam yas'alhu. Lalu Rasulullah diam cukup lama. Jadi Rasulullah tidak langsung menjawab. Rasulullah diam cukup lama sehingga sebagian sahabat berpikir karena mereka tahu tidak boleh sama sekali menyakiti Nabi, sebagian mereka mulai khawatir dan berharap kalau kenapa tadi si Bashir tidak usah bertanya saja. Mereka khawatir diamnya Nabi ini adalah karena beliau tersinggung atau beliau merasa tidak nyaman dan semacamnya. Tapi ternyata tidak. Rasulullah memang sengaja diam sebentar, seperti adat beliau dalam menyiapkan sahabat untuk menerima pesan yang akan sampai kepada mereka, pesan yang disampaikan. Dengan diamnya Rasulullah sebentar, sahabat menjadi lebih siap untuk mendengar pesan. Ada penjelasan lain. Karena ini sesuatu terkait dengan dirinya. Terkait mendoakan dirinya. Ya, Rasulullah ingin diam sebentar, memberi juga pesan kepada mereka, ya, tentang kerendahan hati Nabi SAW. Jadi beliau tidak langsung menjawab, karena ini berkaitan dengan doa untuknya. Beliau diam sebentar, baru beliau menjelaskan. Kata beliau SAW, "Tsumma qal," salawat yang kita kenal dengan nama salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, rahmatilah, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat, rahmatilah Muhammad dan keluarganya, sebagaimana engkau telah merahmati dan bersalawat kepada Ibrahim dan keluarganya, dan berkahilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarganya. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau yang maha terpuji dan yang mulia dan agung. Itu salawat yang diajarkan Nabi. Saat ditanya oleh sahabat bagaimana cara bersalawat kepada Nabi, tentu bentuk-bentuk salawat kepada Nabi ada banyak. Ini satu di antara yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya yang bernama Bashir ibnu Sa'ad, dan itu juga pelajaran buat kita. Ya, salawat mana saja yang kita ucapkan itu sesuatu yang jadi kewajiban kita. Karena itu diperintahkan Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bahkan sekedar bersalawat saja kepada Nabi itu belum cukup sebenarnya untuk membalas kebaikan Nabi kepada kita. Tapi kata Nabi, paling tidak itu saja. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah bercerita, al-bakhilu. Rasulullah menceritakan tentang orang yang bakhil, yang pelit, yang kikir. Siapa orang yang kikir itu? Orang yang kikir kata Nabi, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit dari umatku, orang yang pelit, yang kikir dari umatku adalah mereka yang mendengar namaku disebut tapi dia tidak bersalawat atasku. Saudaraku, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jasa Rasulullah kepada kita terlalu luar biasa. Kita tidak bisa membalasnya sama sekali. Tapi Rasulullah minta minimal kalau mendengar nama beliau disebut, kita tidak berat, tidak merasa enggan untuk mengucapkan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Saudaraku, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi dengan sahabat yang bernama Itban bin Malik. Masih ada yang ingat nggak nama Itban bin Malik dalam cerita kita yang lalu? Ada yang ingat nggak? Tadi di ulasan saya sempat ulang. Apa cerita Itban bin Malik dengan Rasulullah SAW?
Dia yang meminta kepada Rasulullah untuk sholat di rumahnya. Sudah kita ceritain tadi kan? Nah, ini bagian dari kelengkapan cerita kunjungan Rasulullah ke rumah Itban. Wa inda mazara Itban bin Malik radhiyallahu anhu ijtama'a rijalun fi baitihi katsir. Suatu ketika Rasulullah datang juga, atau itu mungkin juga kejadian yang sama. Rasulullah datang ke rumah Itban, lalu begitu Rasulullah tidak datang sendiri waktu itu kebetulan. Beliau datang dengan beberapa sahabat, lalu mendengar ada Itban, ada Rasulullah di rumah Itban. Sahabat-sahabat beliau yang tinggal tidak berjauhan dari rumah Itban, kemudian datang karena tahu ada Rasulullah di rumah Itban. Mereka selalu ingin dekat dengan Rasulullah SAW saat kesempatan itu ada. Dan kesempatan ini tersedia. Rasulullah sudah ada di lingkungan mereka di rumah Itban, lalu tetangga-tetangga Itban, para sahabat Nabi semuanya ngumpul di rumah Itban radhiyallahu anhum ajma'in. Faqala rajulun minhum. Lalu setelah ngumpul ada salah seorang di antara sahabat yang berkata, Ma fa'ala Malik ibnu Dukhshum la arah. Dia bertanya tentang seorang sahabat, tentang satu sahabat yang lain yang bernama Malik ibnu Ad-Dukhshum. Dia berkata, ada apa dengan Malik ibnu Dukhshum? Mengapa saya tidak melihatnya? Kenapa dia tidak ada di antara kita? Mungkin Malik juga tidak terlalu jauh tinggal dari Malik ibnu Dukhshum, tidak jauh rumahnya dari Itban bin Malik. Maka ada seorang yang bertanya, kemana Malik ibnu Dukhshum? Dia tidak ada di antara kita saat ini. Faqala rajulun minhum. Lalu salah seorang di antara mereka, satu sahabat yang lain menjawab, dzaka munafiq. Tolong diperhatikan, ini hadis bagus sekali. Dzaka munafiqun la yuhibbullaha wa rasulah. Tiba-tiba ada seorang yang menjawab dan berkata, Malik ibnu Dukhshum itu adalah seorang munafik. Ia tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Ini klaim, ya. Ini langsung ada judge, ada penilaian yang diberikan oleh seorang sahabat kepada sahabat yang lain. Ini sesama sahabat. Jadi dia begitu ada yang bertanya tentang Malik ibnu Dukhshum ada di mana saat Rasulullah ada bersama kita di lingkungan yang mungkin saja rumah Malik ibnu Dukhshum tidak jauh sehingga ditanya. Lalu ada satu orang yang menimpali dengan menjawab dengan jawaban yang kurang enak didengar oleh Rasulullah SAW. Dia menjawab dengan jawaban yang mengandung tudingan, tuduhan. Gitu. Ya, jadi dia berkata, dzaka munafik. Malik itu munafik. Ya. La yuhibbullaha wa rasulah, bahkan dia bisa mengklaim bahwa Malik ibnu Dukhshum tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Kita ini tuduhan kepada orang lain munafik atau cinta, kita menuding orang terkait dengan isi hati. Ini soal cinta, ini kan soal hati, bukan soal perilaku lahir. Malik ibnu Dukhshum dituduh munafik dan dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya di hadapan Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Faqala Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab, la taqul dzalik. Jangan ucapkan itu. Jangan katakan seperti itu. Jangan bicara seperti itu. Tidak boleh bicara seperti itu. La taqul dzalik. Ala turahu qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Bukankah dia sudah mengucapkan la ilaha illallah dan dia berharap pahala atau berharap ridha Allah dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Faqal, orang itu menjawab lagi. Ini orang yang tadi menuduh itu, dia menimpali lagi perkataan Nabi SAW. Dia berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kan Rasulullah menjawabnya juga dengan semacam nada pertanyaan. Ya, kata Rasulullah SAW, setelah Rasulullah kasih ketegasan dulu di depan, baru Rasulullah membuat semacam pertanyaan. Jadi Rasulullah bilang, la taqul dzalik. Itu pesan penting dulu. Tidak boleh kau ucapkan demikian. Tidak boleh berbicara seperti ini. Kamu tidak boleh menuduh seperti itu. Bukankah ia pernah mengucapkan la ilaha illallah dan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan
kalimat tauhid itu? Orang itu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Amma nahnu, dia masih menjelaskan lagi. Amma nahnu fa wallahi la nara wuddahu wa la hadithahu illa ilal munafiqin. Tapi kami ya Rasulullah, yang kami lihat dari dia lebih dekat dan suka bertemu dengan orang-orang munafik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah masih tenang untuk memberikan penjelasan kepada para sahabatnya, untuk memberikan pelajaran juga kepada para sahabatnya bagaimana mestinya mereka bersikap dalam memberi penilaian terhadap satu di antara mereka, terhadap sesama teman, sesama orang yang dikenal, terhadap sesama manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah telah haramkan api neraka bagi siapapun yang pernah mengucapkan, yang telah mengucapkan la ilaha illallah dan yabtaghi bidzalika wajhallah, dan berharap ridha Allah dengan ucapan la ilaha illallah itu. Artinya Rasulullah ingin sahabatnya faham, dan yang paling utama adalah orang yang menuduh itu, bahwa ucapan la ilaha illallah itu adalah ucapan yang menyelamatkan. Cukup kita ketahui seorang mengucapkan la ilaha illallah dan itu kita jadikan pegangan tentang kebaikan orang itu. Kita tidak perlu terlalu cepat menuduh orang, terlalu cepat menuding orang hanya karena beberapa sikap dalam hidupnya. Tadi dia menyebutkan kenapa dia mengatakan itu, dia ingin membela diri di hadapan Rasulullah karena dia mengatakan, kami tidak melihat ya Rasulullah Malik ibnu Ad-Dukhshum kecuali lebih sering bersama orang-orang munafik. Saudaraku, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran penting dari Rasulullah terhadap kita umatnya, kepada kita umatnya. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan sesama. Tidak ada di antara kita satupun yang luput dari dosa, yang luput dari khilaf. Islam datang untuk menyelamatkan manusia. Islam datang untuk mengajak manusia ke keselamatan sesuai dengan namanya. Maka orang harus diajak bicara, orang harus dinilai, orang harus diapresiasi secara keseluruhan. Gitu. Kita tidak bisa menilai hanya 1-2 perbuatan kemudian kita menuduh orang itu dengan tuduhan yang agak berat seperti yang dilakukan oleh sahabat tadi, menuduh Malik ibnu Dukhshum dengan tuduhan munafik. Gitu. Hanya karena melihat ia berbicara dengan beberapa orang munafik. Dalam kehidupan kita diperintahkan berinteraksi dengan siapapun. Begitu kata Nabi SAW. Bahkan orang yang berinteraksi itulah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun untuk itu dia harus menanggung risiko dari interaksi. Pasti ada gangguan, ada rasa tidak nyaman. Karena tidak semua orang sama seperti diri kita di masyarakat. Gitu kan? Masyarakat kita ini isinya adalah keragaman. Isinya adalah keanekaan. Ya, beragam manusia, beragam pikiran, beragam karakter. Tapi kata Nabi SAW, alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang berinteraksi dengan sesama untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup, untuk memudahkan urusan-urusan hidupnya, untuk bersama melakukan kerjasama-kerjasama demi kepentingan kemanusiaan. Wa yasbir ala adahum, dan dia bersabar atas resiko tidak nyaman, tidak enak karena perbedaan karakter, karena disikapi tidak enak oleh orang lain di lingkungannya. Orang-orang yang ia ajak interaksi itu lebih baik. Alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun, lebih baik di mata Allah, di mata Rasulnya, minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Lebih baik dari orang yang tidak mau berinteraksi dengan sesama dan tidak mau sabar atas gangguan mereka. Ya, dalam kehidupan keseharian kita, hampir kita rasakan hal yang sama. Ya,
ada tetangga kita yang mungkin sikapnya, perilakunya tidak nyaman terhadap kita. Kita sering ke rumahnya tapi dia tidak pernah datang misalnya. Kita sering memberinya hadiah tapi dia tidak pernah membalas hadiah yang sama misalnya. Kalau ketemu dia jarang tersenyum, kita yang selalu mendahului untuk mengucapkan salam dan senyum serta berjabat tangan. Itu bagian dari apa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kata Nabi, kuncinya adalah sabar. Kita tetap harus berinteraksi dan bersabar. Dan untuk itu kita diberi ganjaran pahala kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perhatikan lagi bagaimana cara Rasulullah memberikan pesan kepada para sahabatnya. Bahwa cara-cara yang kasar, cara-cara yang jauh dari budi pekerti yang mulia, itu tidak pernah menghasilkan kebaikan. Ya. Itu tidak pernah mendatangkan kemanfaatan kepada kita semua. Dan itu juga yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah tentang Rasulullah? Kata Allah, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Wahai Muhammad, begitu firman Allah, wahai Muhammad, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Wahai Muhammad, karena sesungguhnya karena rahmat Allah, karena kasih sayangnya kepadamu, kamu mampu berlemah lembut dengan sahabat-sahabatmu. Linta lahum. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Engkau mampu berlemah lembut dengan masyarakat di sekelilingmu. Itu juga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Lalu kata Allah, kalau engkau Muhammad orang yang kasar, ghalidhal qalbi, dan keras hati, lam faddu min hawlik. Niscaya sahabat-sahabatmu akan pergi meninggalkanmu. Mereka akan menjauhimu dan tidak akan berada di dekatmu. Mengapa Rasulullah dicintai para sahabat? Karena akhlaknya yang mulia, karena kelembutannya, karena keramahannya, dan karena apa yang tadi beliau contohkan. Beliau tidak ingin tergesa-gesa dalam menilai orang, tapi beliau selalu mengedepankan prasangka baik, husnudzon kepada sesama. Saudaraku, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, husnudzon itu adalah satu perilaku yang tidak boleh hilang dalam diri kita saat kita berinteraksi dengan sesama. Kadang-kadang kita lebih atau lupa tentang perilaku prasangka baik, lalu kita sering mendahulukan prasangka buruk. Ada ulama yang mengatakan, kalau ada sesuatu yang buruk kita temukan dari teman kita, dari saudara kita, dari sahabat kita, maka coba buat tafsiran yang masuk akal, yang rasional terhadap sikapnya itu. Tafsiran yang baik, yang bisa kita tafsirkan dari perilakunya itu. Tafsiran apapun yang bisa kita buat untuk menafsirkan perilaku yang secara lahir terlihat buruk itu menjadi baik, sebaiknya kita lakukan. Ya. Supaya kita tidak salah dalam menilai orang. Gitu. Jadi apa yang Rasulullah pesankan kepada kita ini adalah rambu penting yang patut kita pakai dalam kehidupan bermasyarakat. Berlemah lembut dengan sesama. Tidak kasar, tidak keras hati, ya, terhadap semuanya. Terhadap muslim ataupun terhadap saudara kita yang beragama lain. Kita diperintahkan untuk berbuat adil terhadap mereka, berbuat baik kepada mereka, dan perintahnya sangat banyak. Ya, Allah berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." Jangan pernah kebencianmu terhadap suatu kaum itu memaksamu, mendorongmu untuk berlaku tidak adil, tidak boleh. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Albir, berbuat baik, dan al-qist, ya, berlaku adil, itu diperintahkan agama. Itu tuntunan agama untuk jadi pedoman kita saat berinteraksi dengan sesama, muslim ataupun bukan. Muslim atau saudara-saudara kita yang beragama lain. Ini perintah dalam Al-Quran dengan sangat jelas.
Jadi seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang juga baik akhlaknya, baik budi pekertinya kepada sesama muslim ataupun kepada mereka yang tidak menganut agama Islam. Ya, kita semua adalah saudara sebapak istilahnya. Ya, bapak kita sama, yaitu Adam. Ya, kita semua saudara dalam kemanusiaan dan perintah agama jelas dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi juga membuat banyak sekali contoh bahwa tuntutan dari kita, tuntutan Nabi dari kita umatnya adalah berlaku baik, berlaku adil, berbudi pekerti mulia kepada semua manusia tanpa pandang agama, ras, dan tanpa pandang perbedaan apapun. Hanya dengan itu kita jadi lebih dekat, jadi lebih hangat hubungan kekeluargaan kita, hubungan persahabatan kita, hubungan kemasyarakatan kita, hubungan berbangsa dan bernegara kita akan jadi lebih hangat, dan hanya dengan itu kita bisa membangun persatuan yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini untuk mengusung kebaikan-kebaikan bersama dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, muslim yang baik yang mencintai nabinya sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Allah Subhanahu wa taala harus menjadi orang yang memiliki budi pekerti baik bagi seluruh manusia tanpa pandang agama dan ras sama sekali. Ya, itulah yang hari ini kita pelajari dari buku yang kita kaji, yaitu buku Al-Yaumun Nabawi yang ditulis oleh Dr. At-Tariri. Mudah-mudahan kajian kita hari ini telah menuntaskan tema kunjungan-kunjungan Nabi. Jadi kemarin tema kunjungan-kunjungan Nabi baru kita selesaikan sebagian. Hari ini kita tuntaskan. Insya Allah kajian kita berikutnya itu temanya adalah iyadatuhu al-marda. Bagaimana Rasulullah SAW mempraktikkan salah satu kebiasaan baiknya, yaitu mengunjungi orang sakit. Ya, itu akan kita kaji bersama. Kita juga berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin membuat kita mengenali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu kita lebih mencintai beliau. Kita berdoa mudah-mudahan beliau juga mencintai kita dan kita dikumpulkan nanti di akhirat kelak bersama orang-orang yang kita cintai bersama beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.